Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di acara Ngobrol Seru dan kayaknya kali ini bakal seru banget ya karena seharian jagat media sosial dan media mainstream dikagetkan ya. Saya nanti nggak tahu apakah ini mengagetkan atau tidak, tapi setidaknya informasi bahwa Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto, Immanuel Ebenezer yang juga sering dipanggil sebagai Noel, yang selama ini sangat-sangat gencar di berbagai kesempatan menunjukkan semacam sikap bagaikan aktivis, membela buruh, membela apa namanya rakyat ya. Ternyata dibenarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi lewat wakil ketuanya bahwa dia dijerat OTT, operasi tangkap tangan, berkaitan dengan kasus suap izin ya, izin ke K3 ya, yang keselamatan kerja. Nah, saya sudah bersama dengan dua sahabat saya. Yang pertama adalah Bivitri Susanti, pakar hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, yang sangat aktif di berbagai kegiatan anti korupsi dan juga jurnalis senior dari Kompas, Budiman Tanurejo yang juga sangat-sangat intensif mengamati, menulis, meliput kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi dan politik. Selamat malam, Bibip dan BDM. Malam-malam Selamat Uni. malam. Ya, terima kasih sudah mau saya geret dalam apa namanya in very short notice. Mungkin ke Bibip dulu deh. Ya, Anda kaget nggak? antara kaget sama enggak. Maksud saya gini, enggak kagetnya karena sebenarnya eh, apa ya perilaku yang cukup perilaku di kementerian itu yang banyak sekali praktek-praktek seperti itulah penyuapan dan lain sebagainya itu sudah lama didengar. Karena saya juga sering bareng-bareng sama kawan-kawan serikat buruh yang ngasih pelatihan gitu. Jadi mereka sering cerita dan itu sudah lama terjadi sebenarnya, terutama sejak kabinet yang ini ya. Tapi saya kagetnya karena, jadi makanya saya bilang kaget nggak kaget. Kagetnya karena saya sebenarnya sempat berpikir bahwa adanya orang-orang Jokowi itu kan juga sesuatu yang selama selama ini terus kita amati kan. Ini ada Ya. beberapa menteri yang memang dalam tanda kutip orangnya Jokowi yang masih bertahan di situ dan kita bertanya-tanya kenapa masih dipertahankan. Nah, Hmm. jangan-jangan jadi tadi saya merasa wah masih kuat nih kayaknya Jokowi. Hmm. Cukup banyak menterinya, bahkan Kapolri, Jaksa Agung itu juga dari masanya Jokowi kan gitu. Tapi tadinya saya kira masih cukup kuat cengkraman itu, tapi jangan-jangan ketika Noel sudah kena hari ini itu bisa menjadi pertanda bahwa mungkin jadi tidak kuat lagi. Itu sih, Oke, tapi cukup inilah. jadi Bibip ini udah jump at once into the political side ya, political nuance dari OTT ini ya. Kalau BDM gimana BDM? Kita tadi seharian di grup WhatsApp Forum Pemret sejak peristiwa itu sampai sekarang mendiskusikan ini dengan sangat serunya ya, mengingat latar belakang yang kena OTT ini sangat menarik. Gimana BDM? O- Oke, Uni. Jadi kalau pertanyaannya kaget atau tidak, saya tidak kaget. Ya, Hmm. kenapa tidak kaget? Karena pada hari Senin di personal media saya sudah menulis bakal terjadi gempa politik. Ya, Hmm. sudah saya tulis terbuka gempa politik. Hanya memang beda aktor. Ya, Hmm. gempa politik yang saya maksud adalah KPK akan mengumumkan kasus soal Kementerian Agama. Ya, Oke. itu kan juga Ya. sesuatu yang menarik. Ternyata Ya. gempa politiknya itu berpindah ya kepada Hmm. Noel. Hmm. Apakah dengan Noel saya kaget? Kalau saya melihat beberapa historik soal bagaimana statement-statement pejabat negara sebelum dia tertangkap korupsi, ada kecenderungan pernyataan-pernyataan yang hiperbol, pernyataan-pernyataan yang menunjukkan sebuah semangat anti korupsi yang sangat luar biasa, kemudian terjerumus dalam kasus korupsi. Hmm. Kita lihat kisahnya Akil Mokhtar.
ya, Ya. yang sudah saya jadikan buku sebagai akal-akal akil. Bagaimana Hmm. retorik-retorik dia? Kalau saya korupsi, potong jari saya. Begini, begitu, begini, begitu. Kemudian terjebak kepada korupsi juga. Ya. Noel, kalau kita lihat jejak digitalnya, juga luar biasa sebetulnya. Ya, dia mendukung hukuman mati. Kalau OTT itu ya apa diminta diberitahukan nggak mungkin dan lain sebagainya. Dan kemudian dia terjerembab ke sana. Yang mengagetkan adalah ketika KPK memunculkan secara demonstratif barang bukti dalam tanda petik. Karena itu apakah itu Betul, barang bukti atau betul. belum, kita nggak tahu. Tapi Ya. kan ada dengan motor gede, dengan Ducati itu kan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Nah itu yang bagi saya kaget. Saya tidak mengira itu Bahwa menjadi sebanyak itu ya, sebanyak itu. sebanyak Kalau itu ya. kalau betul ya, kalau betul itu Ya, barang kalau bukti. betul, Karena kan belum ada kalau penjelasan betul. dari KPK soal itu. Nah itulah kira-kira yang saya tangkap antara kaget dan tidak kaget gitu. Ya. Oke, memang ini barang buktinya luar biasa ya, dan makin membuat orang itu, oh kok kayak gitu ya. Karena memang sosok Noelnya sendiri yang dia bangun selama ini ya, dia bangun di publik selama ini adalah yang tadi seperti yang saya katakan, sepertinya anti korupsi, berpihak kepada yang lemah, buruh, pejuang buruh dan segala macam. Bibip, karena kamu tadi sudah langsung ke nuans politik ya, jadi apakah ini sebuah tanda yang makin kuat bahwa orang-orang Jokowi itu mulai yang memang diduga bermasalah itu mulai untuk disingkirkan atau dibiarkan ya untuk Ya. menjalani proses hukum atas kasus yang menimpa dia. Eh, Kamu yakin ini apa namanya? Ini yang sedang terjadi? Jadi mungkin kalimat keduanya Mbak Uni yang lebih pas, dibiarkan. Mhm. Karena ini bukan kriminalisasi seperti halnya Tom Lembong menurut saya. Kalau saya soalnya merasa Tom Lembong itu salah betul ya. Tapi Mhm. kalau ini bukan, ini memang ada salahnya gitu. Jadi Ya. didiamkan itu betul. Nah, saya sendiri baru melihat ini gejala awal sih Mbak Uni, karena buat saya kunci untuk melihat apa ya, gejala-gejala Jokowi mulai berpisah dengan Prabowo itu sebenarnya ada di lembaga penegak hukum, Kapolri Mhm. sama Jaksa Agung. Kalau di level-level menteri, wakil menteri, apalagi buat saya ini nggak suatu posisi-posisi yang kurang penting. Nah, cuma Mhm. kan memang Noel ini saya ingat beberapa seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu juga sebenarnya sempat seperti mulai menyerah ya. Dia waktu itu sempat bilang, wah saya sih sekarang juga setia pada Prabowo, kurang lebih begitu. Saya lupa Ya, ya. kata-katanya apa. Sehingga saya ingat beberapa teman ngeledekin, wah sekarang jadi ini dong apa kan dia kan Jokowi mania ya, sekarang jadi apa mania Prabowo dong gitu, mania. Prabowo Ya, mania ya, gitu ya, misalnya ledekan gitu. Karena ya, dia bisa buat itu kan sebenarnya cara dia untuk bilang sekarang Christian saya udah pindah, jadi tolong saya jangan diapa-apain nih gitu. Mhm. Nah, Mhm. tapi ternyata tetap kena. Jadi pembiaran ini menurut saya itulah yang tengah terjadi dan yang mesti dibaca juga adalah yang menangani itu KPK. Ini juga Ya. menarik menurut saya karena kan kita tahu KPK, kepolisian, Jaksa Agung, kalau urusannya adalah tindak pidana korupsi, itu sebenarnya ada faksi-faksinya lagi yang kemudian Ya. bisa kita kaitkan lagi dengan Jokowi, dengan Prabowo dan orang-orang dekatnya begitu ya. Nah, jadi bahwa ini juga yang menangkap adalah KPK dan biasanya KPK yang dulu kan juga nggak mamer-mamerin motor segala macam begitu ya. Tapi hari Mhm. ini kita lihat kayak kejaksaan juga nih mamer-mamerin barang yang mungkin sitaan itu kita nggak tahu. Nah, jadi ini juga suatu gelagat yang perlu kita baca. Mungkin ini awal mula aja Mbak Uni, tapi bahwa ada pembiaran dari faksi itu, saya kira ini yang apa ya suatu suatu permulaan lah barangkali. Ya. Dan BDM, jadi cepat juga tadi langsung Istana lewat Menteri Sekretaris Negara ya Prasetya Hadi yang juga juru bicara Presiden ya ditetapkan sebagai juru bicara Presiden. Bahkan kali ini didampingi oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy ya, langsung melakukan jumpa pers menyampaikan sikap dari Presiden ya. Bapak Presiden sudah dapat laporan, beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau hormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya.
dan apabila nanti terbukti maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Ini juga respon dari istana ini lumayan lumayan cepat ya. Biasanya agak lama atau sehari sudahnya. Gimana BDM melihat hal ini? Kata kuncinya sih pada kalau terbukti ya. Ya, Itu masih menunggu terbuktinya tuh sampai di persidangan, sampai inkrah atau sampai apa gitu loh. Nah, kalau kita hmm, bandingkan dengan statementnya Presiden Prabowo yang mengatakan akan mengejar korupsi sampai Antartika, bagi saya tidak perlu sampai terbukti. Dia sebagai presiden langsung saja memberhentikan Noel, diberhentikan karena sudah mencederai semangat anti korupsinya dari Presiden Prabowo, dan kemudian tidak perlu diganti juga wakil menteri itu karena terlalu banyak pemborosan. Itu sebagai sebuah jawaban respon presiden terhadap apa kritik publik terhadap begitu banyaknya wakil menteri gitu. Sehingga diberhentikan dan kemudian dikatakan tidak diganti karena sudah cukup ditangani oleh menteri. Itu akan mendapatkan sebuah respon positif yang lebih positif dari publik daripada Mas Prasetyo mengatakan kalau terbukti itu kan masih if kan, menunggu ya. pengadilan pertama, banding dan lain sebagainya gitu. Tapi kita nunggu juga ini KPK ini kan harusnya dia akan jumpa pers malam ini ya. Ya Tapi 24 jam ya. 24 jam ya, 24 tapi jam sampai biasanya sekarang ya. belum terjadi jumpa pers, tapi dia menggunakan cara lain ya, menggunakan cara lain dengan memamerkan apa barang bukti 15 mobil dan 7 15 mobil. motor. Ah, Ya luar biasa ini. Saya itu kan rasa ini baru pertama kali KPK seperti ini, show off seperti ini ya. iya, Ya. itu pesan kan? Itu kan pesan sebetulnya melakukan sebuah delegitimasi gitu terhadap sosok yang selama ini memang tadi Bibip mengatakan dekat dengan Presiden Jokowi, tapi dia mencoba melakukan delegitimasi terhadap sosok yang disebut-sebut pembela buruh, anti korupsi dan lain sebagainya. Kemudian dimunculkanlah barang-barang mewah yang itu saya terkejut gitu loh. Kok banyak banget Hmm. barang buktinya ternyata kira-kira itu loh. Ya, nah Bib ini apa namanya? Barang bukti banyak dan menggambarkan karena yang bersangkutan ini baru 10 bulan kan menjadi anggota kabinet ya. Ini waktu yang cukup pendek sebetulnya. Dan mestinya ini proses akumulasi dari barang bukti kalau memang benar ya nantinya. Tetapi saya rasa KPK rasanya kok tidak sembarangan juga ya. Tidak sembarangan juga sampai show off memamerkan seperti itu kalau mereka tidak yakin eh, proses yang pendek dari segi waktu, tapi sudah kayaknya ini kejadian apa yang dilakukan kok kayaknya sudah cukup lama gitu ya, sehingga sampai ngumpulin segitu banyaknya, gimana ya kita melihatnya ya? Ya, Rakyat ini melihat pejabat apa ya seperti itu ya. ya. Pertama-tama kita mesti soroti KPK-nya dulu sih, Mbak Uni, Hmm. karena KPK yang hati-hati adalah KPK yang dulu. KPK yang Hmm. sekarang ini karakternya sudah berubah total. Bahwa mereka mamer-mamerin barang-barang itu saja, itu bukan tabiat KPK yang biasa begitu ya. Hmm. Nah, jadi itu catatan pertama. Dan kedua, kita mesti cek dulu sih apakah benar itu barang bukti atau bukan, karena kan nanti kita akan berbicara teknis hukumnya lagi. Nah, Ya. tapi yang jelas kita juga mesti perhatikan Noel ini kan saya kira kerjaan-kerjaan politiknya itu mulainya dari zaman Jokowi tentu saja, dan dia memang waktu itu cukup, saya ingat banget untuk banyak sekali diskusi, bahkan untuk menghadapi saya kalau lagi berdebat itu yang ditaruh Noel gitu. Jadi saya sering berantem sama dia, berantem berdebat maksudnya. Jadi sebagai orang yang ditugaskan sebagai penggonggong, Hmm. saya juga punya keyakinan memang dari dulu sudah ada fasilitas yang diberikan kepada dia. Nah, cuma dalam kapasitas dia sebagai wakil menteri baru 10 bulan bekerja, saya kira kita mesti kualifikasi lagi tuh. Benarkah itu dari segala macam sertifikasi itu atau tidak? Tapi kalaupun memang ternyata benar, memang nggak mustahil sih Mbak. Soalnya saya dengar itu luar biasa memang ininya, praktik penyuapan itu. Dan kita membicarakan kalau Kementerian Tenaga Kerja kan kita ngomong ini bukan buruhnya, tapi kita ngomongin Bukan. pengusahanya. Ini dengan pengusaha korporasi yang Iya, nanti mendapatkan sertifikat K3 iya, itu. Heeh. betul, betul. Jadi nggak mustahil juga kalau memang nanti itu adalah betul-betul bisa dikualifikasi sebagai alat bukti. Hmm. Ini memang mengagetkan karena saya bicara dengan misalnya pemilik perusahaan tambang besar, saya tanya berapa sih sebetulnya kalau ngurus sertifikat K3 itu sebetulnya katanya nggak mahal-mahal banget ya, katanya sekitar belasan jutaan lah ya.
Jadi makanya dia kalangan pengusaha juga kaget juga ini. Kok sampai kasus yang sebetulnya receh, tapi begitu dilihat barang buktinya ternyata semahal-mahal itu, bingung juga semuanya gitu ya. Jadi ini menarik nih. Nah, BDM, KPK, eh, Bibip tadi menyinggung soal KPK. Nah, menurut menurut kamu, apakah memang KPK sengaja dalam konteks kalau memang misalnya berprasangka baik, mereka ingin meningkatkan, menunjukkan keseriusan ya pemberantasan korupsi. Ketua KPK kan Pak Setio juga sempat membanggakan kenaikan dari indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2024 ya. Dengan kemudian menangkap ya ini meskipun level wamen tapi tangkapannya kakap lah. Gimana menurut kamu? Eh, iya, ini kalau KPK sekarang, saya berharap ini menjadi reborn-nya KPK. Ya, Hmm. memang indeks persepsi korupsi 37 ya, Bib ya, di tahun 2024. Harapannya ini menjadi reborn karena selama ini kan seakan-akan KPK ini dalam posisi yang terkucil atau termarginal dibandingkan dengan show off-nya Kejaksaan Agung. Kejaksaan Dan Agung. ya diharapkan dengan kasus Noel ini dia bisa lebih reborn. Hmm. Tapi kalau saya tetap harus menunggu pasal apa yang mau dijeratkan kepada Noel. Karena Hmm. sejauh yang saya tangkap tadi, Suap secara katanya kan? sepintas ada suap, ada pemerasan. Itu kan dua Pemerasan. hal Ya. Oh iya, ada yang pemerasan. Oh ya iya, ada iya. pemerasan ya. Nah, masalahnya adalah kalau kalau betul pemerasan bukan suap, pemerasan itu bisa mengarah kepada tindak pidana umum. Satu Hmm. hal yang perlu diantisipasi oleh KPK. Nah, tergantung nanti argumen dari Noel, ya. Karena juga bisa saja kalau dia dijerat dengan pemerasan, dia bisa berargumen bahwa saya dijebak. Hmm. Nah, ini yang harus sangat hati-hati melihat kasus ini karena sampai sekarang penjelasan resmi dari KPK belum ada, tapi dia sudah show off memamerkan barang bukti dalam tanda petik. Karena Ya. kita belum tahu apakah itu barang bukti atau tidak. Hmm. Sehingga ini yang saya dengar tadi katanya Kesannya KPK kok mengesankan bahwa tujuh tujuh motor dan 15 mobil itu kayak disita dari tempatnya Noel gitu ya. Kayak gitu nggak kita nangkapnya publik ya? iya, Iya jadi kan? apakah saya kan lihatnya kan tidak utuh ya. Ini apa sih kok tiba-tiba Ducati mobil-mobil mewah diambil dipamerkan Iya, seperti itu. iya. Ini kan ada Mobil pesan di mewah balik dua itu, pintu, mobil ya. mewah dua pintu ya. Jadi Nah, mobil sport lah, mobil sport. iya, ya, hal-hal itu boleh saja itu meniru juga dengan Kejaksaan Agung yang juga diambil semuanya dulu, gitu kan. Entah nanti dibuktikan ini barang yang bukti atau tidak, tapi semuanya diambil terlebih dahulu, gitu. Nah, ini yang masih kita menanti penjelasan dari KPK apa yang sebetulnya terjadi, gitu. Ini yang perlu dilihat apakah betul pemerasan, apakah betul suap, apakah gratifikasi, itu kan berbeda-beda itu sebetulnya konteks konteks hukumnya gitu. Ya. Oke, kalau Bibip gimana soal ini? Soal ininya ya, barang bukti itu ya. KPK, heeh. Soal KPK-nya ya. Eh, kalau saya sih sebenarnya sama KPK tuh sudah patah hati, Mas Budiman dan Mbak Uni. Ya. Jadi kalau buat saya, saya tidak menangkap juga ini atau tidak ada harapan bagi saya untuk mereka ini adalah cara mereka untuk bounce back begitu. Hmm. Tapi yang saya lihat memang saya punya kecurigaan dengan memamerkan barang-barang mewah itu seakan-akan juga inline dengan pandangan atau narasinya Prabowo yang mengatakan soal serakah nomics gitu ya, Ya. dan juga hal-hal lainnya termasuk pemberantasan korupsi seakan-akan ingin membenturkan orang-orang yang serakah ini nih kayak gini nih, sementara kalian lagi menderita kan gitu. Hmm. Warga-warga lagi menderita kan, ini orang yang serakah seperti ini. Saya melihat jangan-jangan juga ada staging gitu, Hmm. ada apa namanya dengan sengaja diperlakukan seperti itu. Nah, ini yang buat saya bukan tabiat KPK yang dulu gitu. Ya. Sehingga kalau saya tuh cenderung lebih tidak seoptimis Mas Budiman. Saya melihat ini juga bagian dari skenario untuk mendukung atau mendukung narasinya Prabowo yang selama ini berusaha betul untuk menunjukkan soal
bagaimana dia memberantas korupsi. Ya, BDM. Nah, kalau kita masuk ke yang tadi ya, udah masuk ke nuansa politik tadi, nampaknya ini apakah ini masih pertanyaan besar, apakah ini menunjukkan bahwa orang-orang Jokowi sudah mulai disingkirkan atau dibiarkan ya, dibiarkan untuk apa kalau memang mereka terkena kasus hukum. Eh, dengan kasus ini, apakah kamu sudah melihat ada tanda-tanda yang yang baik soal keseriusan dari Presiden Prabowo bagaimana dipidatokan di berbagai tempat termasuk di pidato kenegaraan terkait dengan pemberantasan korupsi atau enggak gitu? Ya, kalau retorikanya kan luar biasa kan. Prabowo, Pak Presiden sangat konsisten untuk memerangi korupsi ya. Termasuk tadi Bibip mengatakan serakah nomics gitu kan. Serakah nomics yang dikonstruksikan oleh Presiden untuk pengusaha kan juga terjadi pada Noel. Jadi kan Hmm, selama 10 bulan kalau betul kembali, kalau kalau betul betul. bahwa itu barang buktinya begitu banyak, uangnya begitu banyak, itu Luar kan biasa serakah betul-betul itu ya. Luar betul-betul biasa serakah serakah. kan ke situ. Mm-mm. Tapi apakah betul kemudian ini akan konsisten diterapkan oleh Prabowo? Memang masih harus dilihat ya. Kalau saya sih gempa politik yang paling besar itu adalah bagaimana jumpa nanti penanganan kasusnya Yakut di Kementerian Hmm, Agama. Nah, hmm. kalau kemudian Noel dan kemudian Yakut, ini kan belum jelas status ini kan. Nah, kalau Ya, itu terkena, itu baru kemudian bisa disimpulkan bahwa ini memang apa ada namanya keseriusan. ada keseriusan ke sana gitu. Nah, Mm-mm. itu dan kemudian masuk kepada dana CSR-nya Bank Indonesia yang melibatkan Ya. hampir mayoritas Komisi 11 DPR yang menerima dana CSR. Nah, Hmm, di situ akan dilihat bagaimana respon parlemen. Kan kalau mm-mm. kita lihat kan tadi kan Bendahara Umum Partai Nasdem kan mengatakan kalau mau OTT mau dikasih tahu Iya, dulu Ya, partai gitu loh. Nah, Sahroni, itu aduh, Sahroni ini kan memang menarik kan? siang ini ada dua hal itu deh, yang apa namanya, yang dari segi apa namanya semangat pemberantasan korupsi jadinya lucu banget gitu ya, aneh gitu ya. Iya, aneh. Ya, ya. Nah, tapi gini ya, Bib dan juga BDM, kalau mau dibilang serius, aku sulit untuk menahan diri untuk tidak beropini meskipun di sini sebagai sebagai host ya. Tapi kan di kabinetnya Presiden Prabowo masih ada sosok-sosok yang sebetulnya status hukumnya juga belum jelas karena pernah terkait dengan kasus ya. Ada yang sudah menerima uang tapi kemudian mengembalikannya dan itu berkaitan dengan KPK. Ada yang sudah sampai 2 kali diperiksa oleh Kejaksaan Agung ya. Tapi sekarang menjadi sosok yang apa namanya sangat berperan penting lah gitu ya. Jadi kalau ngelihat di sini tentu pertanyaannya apa benar serius gitu ya? iya, Apa benar serius? Karena ya masih ada sosok-sosok seperti itu di dalam kabinet saat ini ya. benar. Aku setuju itu, amatan itu. Menurutku sih masih jauh dari serius. Karena itu tadi ya, bahkan ketika respons yang tadi diberikan oleh Mensesnek misalnya, sama Seskap, itu kan juga menandakan dia nggak punya intensi gitu. Kalau memang dia mau bersih-bersih, Hmm. ya seperti kata Mbak Uni tadi waktu awal, harusnya dari nggak usah nunggu, Mbak Uni apa Mas Budiman tadi, nggak usah nunggu Oh, terbukti. Budiman, Mas Budiman. Budiman ya, nggak usah nunggu Hmm. terbukti, nggak usah nunggu bahkan proses hukumnya, pecat aja, nggak perlu Hmm. dipertahankan. Tapi Ya. jadi itu mesti dibaca bareng dengan fakta bahwa di dalam kabinet sebenarnya juga banyak yang abu-abu begitu wilayahnya, tapi tetap Hmm. dipertahankan. Sama Hmm. dari partainya sendiri yang kita lagi ramai bicarakan, itu kan misalnya Bupati Pati itu kan juga ternyata ada Ya. kasusnya juga Ya. kan Ya. gitu. Tapi ya Ya. dibiarkan juga sebagai partai kalau memang ketua umumnya itu yang juga adalah presiden merasa bahwa harus menunjukkan komitmen anti korupsinya, yang kayak gitu harusnya dia bersihkan semua tuh. Dan itu bisa dalam kapasitas dia sebagai ketua umum partai maupun sebagai presiden. Tapi kan ini nggak dilakukan. Jadi buat Hmm. saya itu masih retorik semuanya, tidak ada buktinya. Hmm. BDM, katakanlah misalnya kita ingin mendorong presiden ya, mendorong presiden untuk membuktikan semangat yang ada dalam pidato-pidatonya itu ya. Apa yang harusnya dilakukan oleh presiden selain yang kalau memang harusnya tanpa menunggu terbukti atau tidak karena sudah
sudah OTT lah ya, sudah OTT ya, tinggal tinggal seberapa berat kan, tinggal seberapa berat atau seberapa ringan sebetulnya pasal yang akan dikenakan. Apa yang harus dilakukan oleh Presiden selain memecat Wamenaker ini untuk menunjukkan keseriusan pemberantasan korupsi? Ya, kalau presidennya masih pastikan KPK menginformasikan lah kepada kepada presiden soal ini. Tidak mungkin itu tidak diketahui oleh presiden gitu kan. Iya. Tapi kalau memang presiden masih belum yakin, dia bisa panggil juga kepada Menteri Tenaga Kerjanya, itu ada apa dengan Noel. Harusnya kan Yasserli tahu itu kan. Kalau sudah Hmm, firm, ya umumkan saja diberhentikan hari ini, hmm, ya, hmm, diberhentikan hari ini dan kemudian menggelar jumpa pers dan kemudian tadi yang Mbak Uni katakan ada menteri-menteri yang disebut-sebut lainnya ya dipanggil juga, dipastikan lu tuh sebetulnya gimana sih, betul nggak hmm, terlibat atau nggak terlibat. Kalau betul hmm, mendapatkan konfirmasi enggak saya clean and clear, ya udah bertahan. Tapi kalau emang dia sendiri ragu-ragu, ya sudah dibersihkan sekalian. Karena kan ini momennya kan pasti akan mengarah kepada perombakan kabinet. Ya, ya. meskipun kalau saya sih Noel nggak usah diganti lah, biarin aja sendiri kan nggak ngirit-ngirit juga gitu loh, Ya nggak lebih perlu ada lebih Wamenaker lah nggak ya, perlu ada cukup wamen lah gitu menterinya gitu. aja. Nah, Nah, disitulah kalau emang ujiannya mau ke situ ya dorong juga pada kasusnya Komisi 11, pada kasusnya Heri Gunawan dan apa Satori di Nasdem, semua bersihkan, dorong. Jadi hmm. caranya adalah bagaimana dia memotong juga teman-temannya sendiri kalau itu mewujudkan bahwa memang punya komitmen yang besar untuk memberantas korupsi gitu. Hmm. Termasuk mendukung bagaimana caranya supaya Harun Masiku itu ditangkap ya. Itu kan Oh juga iya, masih Nah, mengganjal ya. oh iya, harus ditangkap betul. Masih siapapun. mengganjal ya. Iya. Ya, Oke, last question buat Bibip. Gimana? Apa yang mestinya ke depan harus dilakukan dengan kasus Noel ini dari perspektif kamu? Ya, pasti pertama mafianya itu harus dibongkar ya. Noel pasti nggak sendiri. Ya. Pasti ada sebuah kelompok yang bekerja untuk skema besar ini. Jadi itu yang harus dibongkar total dan kemudian kasusnya ini jangan sampai nanti dipolitisasi dan kalau saya masuk ke politik ya tadi soal hukumnya ya usut tuntas lah begitu singkatnya. Tapi politiknya ini loh saya punya kekhawatiran nanti akan dipakai sebagai apa retorika dan lain sebagainya lagi direproduksi lagi cerita-cerita soal segala macam pemberantasan korupsi dan lain sebagainya yang sebenarnya akhirnya kasus Noel hanya dijadikan ini aja apa showcase aja gitu pertunjukan untuk warga tapi sebenarnya nggak ada yang dituntaskan sampai ke akar masalahnya itu kekhawatiran saya jadi Kalau mudah-mudahan pre- sampai kalau Presiden membiarkan kita kita duga membiarkan proses ini berlangsung, apakah itu bukan berarti Presiden sedang mencoba untuk mengingatkan anggota kabinetnya yang lain, jangan coba-coba. Efektif enggak nggak menurut kamu? saya nggak melihatnya seperti itu. Kalau saya melihatnya malah nggak akan bikin yang lainnya jadi takut, tapi malah akan membuat mereka jadi mulai mendekat ke Ke pos poros-poros lainnya di sekitarnya Prabowo. Noel ini kan agak jauh gitu dari poros-poros itu. Jadi yang akan terjadi untuk malah kayak mendapat perlindungan ya, rekonfigurasi untuk mendapat perlindungan gitu ya. untuk dapat perlindungan, betul. Oke, Oke, thank you so much BDM dan Bibip atas thank you. obrolan kita. Kita sangat menarik. Kita akan mencoba melihat bagaimana perkembangan dari kasus Wamenaker Noel ini dan keseriusan pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo. Sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya.